Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu, semoga selalu diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas serta diberikan kesehatan selalu. Selamat datang dalam program Ngulik bersama saya Said, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo yang akan memandu ngulik pada kali ini. Pada kesempatan ini kita akan mengulik satu buah buku yang berjudul Pelajar Partisipatif. Buku ini merupakan salah satu karya Bawaslu Kabupaten Sukoharjo yang dirilis pada tanggal 30 September 2022 lalu. Buku ini memiliki konten yang menarik serta menginspirasi. Nah, pada bedah buku kali ini saya tidak sendirian, telah hadir bersama saya salah satu anggota Bawaslu Kabupaten Sukoharjo, yaitu Bapak Rohmat Basuki, SEMH. Beliau selaku Kordif Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Nah, beliaulah yang menjadi narasumber pada bedah buku kali ini. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Said. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Serta tetap semangat Bapak. Amin, amin. Nah, melihat dari judul buku ini yaitu Pelajar Partisipatif, di bawahnya tertulis buah bunga rampai isai pelajar di Kabupaten Sukoharjo. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak terkait dengan judul tersebut. Terima kasih Mas Said. Memang kalau kita lihat di buku ini ya, ini secara sampul itu memang menarik sekali. Ada band, kemudian juga ada tulisan sebuah bunga rampai isai pelajar Kabupaten Sukoharjo. Kalau kita melihat dari sejarah buku ini, sebenarnya ini adalah salah satu hasil dari teman-teman SMA, di mana pada saat itu untuk memperingati ulang tahun yang keempat Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia, kami di Bawaslu Kabupaten Sukoharjo mengadakan yang namanya itu lomba isai. Nah, di lomba isai ini adalah tingkat SMA yang kemarin kalau tidak salah itu diikuti oleh lebih dari 17 pelajar SMA se-Kabupaten Sukoharjo. Nah, kenapa kami mengambil peserta lomba itu dari SMA? Ya seperti kita ketahui semua bahwa di pemilu, terutama di pemilu tahun 2019 kemarin lah kalau kita melihat, atau pemilu tahun 2020 kemarin, itu kita melihat bahwa ternyata banyak generasi-generasi muda. Dalam hal ini kalau saya mengatakan itu generasi Z ya kalau tidak salah ya, atau generasi gadget ya mengatakan itu yang mendominasi, hampir 60% itu adalah pemilih-pemilih pemula itu. Nah ini kan sebenarnya salah satu pangsa atau salah satu potensi yang luar biasa terkait dengan kepemilian itu sendiri, karena mereka pemilih pemula, sehingga perlu diharapkan adanya sedikit pengetahuan terkait dengan pemilu itu sendiri. Karena itulah kemudian kami mengambil pada saat itu sebenarnya bagaimana sih pandangan dari teman-teman pelajar SMA se-Kabupaten Sukoharjo, terutama khususnya Kabupaten Sukoharjo itu terhadap pemilu sendiri. Dan itu saya melihat juga di tulisan-tulisan ternyata mereka banyak luar biasa sekali itu kan. Nah, itulah sebenarnya yang mendasari terbitnya buku Pelajar Partisipatif, sebuah bunga rampai isai pelajar di Kabupaten Sukoharjo. Itu Mas Said ya. Baik Bapak, jadi banyak ya pelajar yang sudah mengerti apa itu pemilu gitu ya Pak. Kalau dikatakan banyak mengerti, saya juga agak meragukan itu gitu loh. Makanya sebagai tolak ukur, sebenarnya ini adalah salah satu upaya kami, salah satu upaya dari Bawaslu Kabupaten Sukoharjo untuk mensosialisasikan terkait dengan pemilu, terkhususnya adalah dengan pengawasan itu sendiri di kalangan pelajar di Kabupaten Sukoharjo. Nah, dari hal inilah kami harapkan bahwa kami ingin mengetahui sebenarnya seberapa peduli mereka dengan pemilu terkait dengan isi-isinya, dan seberapa tahu sih teman-teman pelajar terkait dengan kepengawasan. Dalam hal ini adalah tugas dari Bawaslu Kabupaten Kota se-Indonesia, terutama kalau di sini Bawaslu Kabupaten Sukoharjo gitu. Nah, berarti itu juga salah satu tujuan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo itu mengadakan lomba isai itu ya Pak ya? Betul Mas Said, betul. Dan akhirnya menjadi salah satu karya buku ini ya? Betul, jadi buku ini adalah
kumpulan nggih. Kalau kita bilang sebuah bunga rampai itu kan kumpulan dari karya-karya isi dari teman-teman pelajar yang masuk dalam 10 besar gitu. Jadi memang tidak semuanya itu kita tampilkan, tapi kita melihat dari yang 10 besar kemudian yang kita nilai kan seperti itu. Jadi dari buku ini kita akhirnya mengetahui juga bahwa ternyata banyak teman-teman itu yang sedikit paham, ya saya mengatakan sedikit paham terhadap kemuliaan. Jadi dari IC ini kita melihat bahwa teman-teman itu sebenarnya mempunyai nilai idealisme yang tinggi, dan itu sebenarnya yang kami harapkan gitu kan. Artinya nilai idealis ini bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan oleh teman-teman pemilih pemula. Karena apa? Karena pemilih pemula biasanya itu kan mereka sudah agak abai terhadap demokrasi sendiri. Kalau kita generasi muda yang notabene adalah generasi penerus, kemudian mereka abai terhadap demokrasi itu sendiri, apalagi abai terhadap pemilu, di mana pemilu adalah salah satu pilar terkait dengan demokrasi, maka kita meragukan terhadap keberlangsungan dari NKRI itu sendiri. Nah, ini sebenarnya salah satu tujuan dari lomba ISE itu sendiri. Yeah. Nah, untuk buku tersebut, apa sih Pak sajian utamanya pada buku ini? Yeah. Jadi sajian utamanya itu adalah lebih banyak pada hasil-hasil ISE dari teman-teman SMA, di mana terkhususnya dengan kepengawasan gitu. Jadi kami melihat bahwa teman-teman itu bagaimana sih melihat pengawas pemilu secara umum gitu. Secara umum artinya seluruh Indonesia ataupun secara khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Bagaimana mereka menilai demokrasi di Indonesia itu bagaimana. Kemudian juga dengan pemilu itu bagaimana, kan seperti itu. Dan itu memang banyak disampaikan di buku-buku ini ya, di ISE mereka. Dan luar biasa sekali. Maksudnya di sini bahwa ternyata banyak teman-teman itu yang berupaya untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan pemilu maupun terkait dengan demokrasi. Dengan cara apa? Sebelum mereka melakukan menulis ISE itu, khususnya kan mereka pasti membaca gitu. Membaca terkait dengan ISE-ISE ataupun karya-karya opini dari pihak penulis lain. Nah ini yang kami bangga dengan teman-teman SMA itu. Artinya mereka tidak sekedar menulis sesuai dengan pola pikir dari teman-teman SMA itu, tapi mereka juga membaca-baca sehingga sebagai bahan pembanding dalam menyelesaikan tulisan yang mereka buat gitu kan. Jadi dengan cara itu beberapa pelajar itu jadi mungkin agak sedikit lebih paham tentang arti demokrasi dan pemilu itu ya Pak ya? Betul. Jadi kami sebenarnya kan kalau kami harapkan bahwa dengan adanya lomba ISE ini bisa sebagai corong ya, kalau katakan sebagai corong bagi para penulis ini untuk mensosialisasikan terkait dengan kepengawasan maupun pemilu ataupun demokrasi di Indonesia ini. Dengan cara itulah mereka diharapkan sebagai penyebar virus Mas, sebagai penyebar virus terkait dengan demokrasi dan pemilu itu sendiri. Kami tidak berharap bahwa mereka setelah menulis selesai, tapi bagaimana mereka tetap menulis meskipun tidak ada lomba atau tidak, tapi menjadi semacam kebutuhan ataupun semacam media buat teman-teman. Jika mereka tidak bisa mensuarakan secara langsung, mereka bisa mensuarakan suara-suara teman-teman pemilih pemula ini dalam pelajar-pelajar itu dalam bentuk tulisan. Nah ini saya kira lebih efektif daripada mengadakan kita bersuara-suara tapi tidak dengar. Dengan tulisan itu kan lebih legasinya kan lebih lama Mas. Artinya bahwa dengan tulisan itu kan masa masa berlakunya itu kan tulisan itu sangat lama sekali. Keberadaan seseorang kan dilihat dari tulisan kan seperti itu. Jadi itu yang kami harapkan. Ada yang namanya itu kecenderungan untuk menjadi aktivis lah, misalnya aktivis terhadap kepemilian sendiri. Aktivis kan nggak harus menjadi anggota partai dan sebagainya. Pemerhati demokrasi, pemerhati pemilu kan juga termasuk aktivis gitu. Itu Mas. Nah, mungkin bisa diceritakan Pak dari isi buku pelajar partisipatif ini agar para sahabat Bawaslu terutama pada pelajar agar tertarik dalam membaca buku ini Pak. Terima kasih Mas Said. Ini pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Artinya bahwa apa isi dari buku ini? Kalau kita lihat sepintas terkait dengan judul itu kan di sini pelajar partisipatif. Nah, kalau kita bicara terkait dengan partisipatif, itu kita bicara terkait dengan keikutsertaan atau keaktifan. Nah, salah satu tugas Bawaslu sendiri itu adalah
kepengawasan, terutama kepengawasan terhadap kepemiluan gitu kan. Nah, dengan sumber daya yang ada di Bawaslu itu sendiri tentu saja sangat tidak cukup kalau dikatakan itu ya, atau tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan untuk mengawasi. Bahkan di Kabupaten Sukoharjo sendiri seperti kita lihat, Bawaslu atau pimpinan Bawaslu Kabupaten Sukoharjo hanya 5 orang, kemudian di Panwascam hanya 3 orang, belum nanti untuk pengawas desa hanya 1 orang, kemudian PTPS 1 orang. Untuk mengawasi seluruh proses kepemiluan, terutama menyambut pemilu tahun 2024 dengan sumber daya, meskipun ditambah dengan staf, saya kira tidak mencukupi, tidak mencukupi. Nah, kami harapkan di sini adalah adanya bentuk partisipasi dari masyarakat. Nah, partisipasi ini kan adalah suatu bentuk kesadaran bagaimana menumbuhkan kepedulian. Kepedulian bahwa pemilu itu tidak hanya milik partai politik, tidak hanya milik KPU, tidak hanya milik Bawaslu, tidak hanya milik pemerintah. Tapi bagaimana pemilu itu benar-benar menjadi sebuah pesta rakyat gitu kan. Jadi pesta demokrasi. Bagaimana pemilu itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan asasnya, langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Itu kan menjadi tanggung jawab kita bersama. Baik itu penyelenggara, peserta maupun pemilih, gitu kan. Nah, bagaimana supaya itu berjalan dengan baik? Tentunya harus ada yang namanya itu pengawasan-pengawasan. Kita harus ingat bahwa kalau tidak salah seorang pemikir, kalau enggak Plato, Sokrates ya, saya lupa itu ya. Dia mengatakan bahwa sistem demokrasi itu adalah sistem yang cacat. Nah, ini sesuatu yang menarik ini. Kenapa sistem demokrasi disebut sistem yang cacat? Karena dalam demokrasi itu tidak bisa menjamin dapat dipilih, yang terpilih adalah pemimpin yang terbaik. Tidak ada itu. Dalam demokrasi itu enggak ada jaminan. Yang bisa dijamin apa Mas Said? Yang bisa dijamin adalah pemilik atau pemenang suara dialah yang menang, ya. Atau peraih suara terbanyak dialah yang menang. Nah, akhirnya dengan sistem demokrasi yang seperti itu, bagaimana peserta-peserta itu mencoba mengumpulkan atau meraih suara sebanyak-banyaknya. Dengan tanda petik mereka akan melakukan segala cara, gitu kan. Baik itu kalau dalam bahasa di Bawaslu ada politik uang, kemudian intimidasi, kemudian ada mobilisasi dan sebagainya. Tujuannya cuma satu, meraih suara terbanyak. Nah, kalau ini dibiarkan terus, maka demokrasi itu kan hancur dengan sendirinya. Karena itu dibutuhkan yang namanya pengawas ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dalam kehidupan yang baru kemarin, misalnya Piala Dunia dalam pertandingan sepak bola tidak ada wasit, bisa jadi penonton jadi pemain juga, gitu kan? Ya seperti itu kan. Nah, itu. Nah, agar demokrasi ini berjalan dengan baik diperlukan pengawasan. Kita kembalikan lagi ke lembaga pengawas yang ada di pemilu di Indonesia. Itu adalah Badan Pengawas Pemilu di semua tingkatan dari RI, provinsi, kabupaten, kecamatan sampai di tingkat TPS. Tetapi walaupun ada di semua TPS, ternyata sumber daya itu tidak mencukupi. Karena itulah maka kami mendorong kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi. Nah, berpartisipasi ini kan tidak hanya sebagai penyelenggara, tetapi menjadi pemilih yang sadar terhadap hak politiknya, pemilih yang bisa memilih dengan nuraninya, itu juga termasuk sebagai salah satu bentuk partisipasi. Kemudian juga dia bisa menjadi seorang pemilih yang baik. Pemilih yang baik itu bisa jadi dia kalau ada pelanggaran, dia berani untuk melaporkan. Nah, ini kan proses yang sangat panjang kan? Sosialisasi seperti ini bisa kita mulai dari tingkatan para pemilih ataupun teman-teman yang sekarang ini mungkin baru akan memilih tahun depan, misalnya 2024 di pelajar-pelajar itu, atau mungkin temannya Mas Said yang mahasiswa baru gitu kan seperti itu. Nah, kita berharap bahwa dengan buku ini, dengan tulisan-tulisan dari teman-teman, itu bisa membuka pola pikir dari teman-teman pemilih pemula, generasi Z atau generasi gadget atau generasi milenial seperti itu, betapa pentingnya demokrasi, betapa pentingnya pemilu yang berkualitas dan bermartabat. Intinya seperti itu. Jadi dalam buku ini banyak sekali teman-teman itu yang menulis tentang peran pelajar dalam pengawas partisipatif dan sebagainya. Itu memang salah satu hal yang memang kita harapkan gitu kan. Jadi kita melihat bahwa bagaimana teman-teman pelajar, bagaimana teman-teman bisa ikut membantu kami di pengawas untuk ayolah
kita bersama-sama mengawasi. Mengawasi bisa jadi dengan bentuk tulisan ini kan pola penyadaran-penyadaran. Dari pola penyadaran misalnya ada teman kita yang dari salah satu pelajar ini misalnya ini dari pelajar demokrasi bimbingan pembangunan masyarakat. Nah, dari SMA Asalam ini. Nah, ini kan bentuk tulisan yang diharapkan nanti dibaca oleh teman-temannya. Nah, dari tulisan saya kira lebih menarik ya seandainya kita membaca tulisan dari teman kita sendiri. Artinya memang kalau ada yang tidak jelas kita bisa langsung bertanya kepada yang bersangkutan. Nah, itu adalah salah satu pola sosialisasi yang pengen kita kembangkan. Tidak hanya pola sosialisasi secara luring, daring, kemudian ada sosialisasi dalam bentuk pertemuan tatap muka. Tapi bagaimana kita bisa segala lini itu bisa kita masuki, termasuk juga dengan tulisan-tulisan ini. Karena dengan tulisan ini diharapkan akan ada atau timbul kesadaran kolektif betapa pentingnya pemilu bagi keberlangsungan negara ini. Bagaimana pentingnya pemilu itu untuk menghasilkan pemimpin yang baik. Tentunya apabila pemilu itu bisa berlangsung berkualitas dan bermartabat, itu jika tidak ada kecurangan-kecurangan. Kami juga tidak mengklaim di pengawas ini bahwa sekarang itu tidak ada kecurangan, masih ada. Tapi minimal kita mengurangi dengan cara apa? Menyembuhkan kesadaran kepada teman-teman pelajar, teman-teman pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya itu secara hati nurani atau secara baik sesuai dengan koridor politik. Sesuai dengan koridor politik yang baik itu bagaimana? Politik yang berkualitas itu bagaimana? Demokrasi yang berkualitas bagaimana? Karena apa? Kalau kita bicara demokrasi, kita bicara tujuan demokrasi kan kesejahteraan, Mas. Tidak ada tujuan demokrasi, tidak ada kesejahteraan. Kenapa kita memilih demokrasi di Indonesia itu? Karena kita berpikir bahwasanya dengan demokrasi itu akan mempercepat kesejahteraan. Tujuan utamanya kan itu. Nah, kalau misalnya dengan demokrasi ternyata kita belum sejahtera, berarti ada yang salah dengan demokrasi itu. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Mungkin kalau kita lihat di jurnal PBB itu ada bahwa ternyata Indonesia itu termasuk ketiga terbaik di dunia. Tapi dari sisi partisipasinya. Jadi kemauan masyarakat untuk memilih. Nah, tetapi bagaimana dengan kualitas demokrasinya? Apakah mereka itu memilih karena mereka merasa punya kesadaran politik atau mereka itu memilih karena ada dukungan amplop? Ini kan beda akhirnya, gitu kan. Nah, itu jadi di dalam buku ini bagaimana teman-teman pelajari mengajak terutama rekan-rekannya untuk bukan penyadaran ya, menimbulkan sedikit mengurangi ketidaktahuan terkait dengan kenapa sih demokrasi itu harus diawasi? Seperti itu. Itu Mas Said. Terima kasih Bapak. Mungkin itu beberapa penjelasan dari Bapak Rohmat tentang buku Pelajar Partisipatif. Nah, sebelum kita akhiri perbincangan ini, dari Bapak Rohmat mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para sahabat Bawaslu? Ya, terima kasih Mas Said ya. Jadi kita harus melihat bahwa dalam demokrasi itu kan pasti ada partai politik, ada pemilu gitu kan. Jadi kita berharap bahwa dalam demokrasi atau dalam pemilu tahun 2024 bagaimana ini benar-benar menjadi pesta demokrasi di Indonesia. Jadi tidak hanya pesta sekedar hura-hura barbar ke sana, tapi secara substansi tidak dapat. Tapi mari kita jaga demokrasi itu akan biar berkualitas dan bermartabat sesuai dengan asasnya tadi seperti langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan jurdil. Karena dengan demokrasi yang baik, pemilu yang berkualitas, maka akan dihasilkan pemimpin yang baik. Dengan pemimpin yang baik, maka saya yakin kesejahteraan bangsa itu akan lebih cepat. Karena itu pemilu itu harus, pertama partisipasinya juga harus bagus, yang kedua adalah kualitasnya juga harus bagus. Dan yang ketiga, bagaimana kita sebagai lembaga pengawas, mari kita mengajak masyarakat untuk mengawasi pemilu ini secara bersama-sama. Jadi tidak hanya menjadi tanggung jawab dari, kalau pengawasan kan Bawaslu ya. Tapi bagaimana supaya pengawasan ini menjadi tanggung jawab kita bersama sehingga kita bisa menghasilkan dengan pengawasan yang baik, dengan pengawasan yang berkualitas dan juga pengawasan dari masyarakat, maka hasil ataupun output dari pemilu itu pasti akan baik dan berkualitas. Itu aja Mas Said. Ya, luar biasa perbincangan kita kali ini. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama Mas Said.
Oke sahabat Bawaslu, cukup sekian perbincangan kita kali ini. Terima kasih telah mengikuti ngulik pada kali ini. Saya Said Al-Afanusi, pamit undur diri. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.